Ya, pada perdagangan Rabu indeks S&P 500 turun 0,24% ke level 6.395 mencatat penurunan 4 hari beruntun. Indeks Nasdaq Composite yang syarat saham teknologi tergerus 0,67% ke 21.172, menandai 2 hari berturut-turut di zona merah. Sebaliknya, indeks Dow Jones Industrial Average menguat tipis 0,04% ke level 44.938. Dan selanjutnya dari pergerakan bursa global pemirsa, indeks utama Wall Street mayoritas melemah pada perdagangan Rabu 20 Agustus 2025. Pelemahan itu dipicu tekanan di saham teknologi, sementara investor juga mencerna laporan keuangan retail yang beragam serta risalah rapat The Federal Reserve. Ya, pada perdagangan Rabu indeks S&P 500 turun 0,24% ke level 6.395 mencatat penurunan 4 hari beruntun. Indeks Nasdaq Composite yang syarat saham teknologi tergerus 0,67% ke 21.172, menandai 2 hari berturut-turut di zona merah. Sebaliknya, indeks Dow Jones Industrial Average menguat tipis 0,04% ke level 44.938. Ya, sementara itu bursa ekuitas Eropa berakhir di zona hijau pada Rabu didorong saham konsumen dan perawatan kesehatan, sementara kejatuhan saham teknologi dan pertahanan membatasi penguatan menjelang pertemuan penting petinggi bank sentral global. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup menguat 0,23% ke 559,09, level penutupan tertinggi dalam lebih dari 5 bulan. Indeks FTSE 100 Inggris mencapai rekor tertinggi dan ditutup melesat 1,08% ke level 9.268. Sedangkan indeks DAX Jerman turun 0,6% ke posisi 24.274. Ya, selanjutnya pemirsa kita ulas terkait dengan kondisi market terkini beserta proyeksi indeks harga saham gabungan dan sudah tersambung bersama Hendra Wardana, founder Republik Investor. Mas Hendra, terima kasih banyak sudah bergabung di Market Buzz hari ini. Sehat ya Mas? Sehat Mas Fajar, selamat pagi semuanya. Ya Mas Hendra, kita awali dengan posisi indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu kemarin yang rebound lebih dari 1% ke level 7.900-an atau bahkan mendekati level 8.000. Apakah kemudian sentimen utama datang dari pemangkasan suku bunga atau ada faktor lain yang mendasari penguatan kemarin Mas Hendra? Iya, betul sekali Mas Fajar. Kalau kita lihat memang kenaikan ISG kemarin itu lebih dari 1%, memang tidak bisa dilepaskan dari sentimen kuat ya terkait dengan pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 25 bips ke level 5%. Kalau misalnya kita lihat juga pasar sudah mengantisipasi nih terkait dengan pemangkasan ini. Tapi memang bisa dibilang konfirmasinya lebih nyata dan membuat euforia semakin besar ketika misalnya kemarin diputuskan menurunkan suku bunganya. Nah, investor juga melihat langkah Bank Indonesia ini bisa dibilang sebagai sinyal bahwa sepanjang 2025 berpotensi mendapat total 4 kali ya pemangkasan suku bunga 100 bips yang sebelumnya 6%, sekarang udah 5%. Artinya arah kebijakan moneter sedang pro nih terhadap pertumbuhan. Dan itu juga kita bisa sama-sama lihat kemarin langsung disambut positif oleh pasar saham. Dan kalau kita lihat detail penguatannya juga tidak hanya euforia aja, tapi juga ditopang faktor-faktor fundamental. Terutama kalau misalnya kita lihat saham-saham sektor keuangan dan properti bisa dibilang kemarin naik sangat signifikan, yang kita sama-sama tahu bahwa sektor keuangan dan sektor properti ini yang paling sensitif ketika misalnya suku bunga dinaikkan atau diturunkan. Kalau misalnya kita lihat saja misalnya BRI kemarin naik lebih dari 2,7%, Mandiri naik 3,1%, dan saham-saham properti seperti BSD melonjak 8,2%, Sumarekon naik 4,9%, dan kalau misalnya kita lihat IDX Finance-nya atau di indeks keuangannya naik 1,1% dan properti naik 2,5%. Jadi kalau ditanya apakah ini murni euforia, jadi menurut saya bukan sekedar euforia tapi memang keadaan yang baik untuk market kita ke depan. Oke, baik untuk market kita ke depan begitu ya. Tadi ada pemangkasan suku bunga acuan yang memang menjadi sentimen utama. Sebelum kita gali ke sektor perbankan dan juga properti, tadi Mas Hendra sebetulnya sudah menyinggung sedikit, tapi saya masih ingin kembali ke pemangkasan suku bunga acuan ini yang memang menjadi level terendah sejak tahun 2022. Apakah kemudian ini cukup efektif dalam kacamata Anda Mas Hendra untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau menjadi booster juga bagi pasar modal kita? Iya, betul sekali Mas Fajar. Kalau misalnya kita lihat pemangkasan BI rate ke 5% ini memang jadi langkah yang bisa dibilang strategis ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat
posisinya sekarang sudah berada di level terendah yang tadi Mas Fajar sampaikan, terendah sejak tahun 2022. Jadi ada beberapa alasan sebenarnya yang mendasari keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunganya sampai saat ini di level 5%. Pastinya pertumbuhan ekonomi kita walaupun memang 5,12%, tapi angka inflasi kita bisa dibilang masih sangat rendah di sekitar 1,8 sampai 2,5%. Nah, ini yang mungkin akan menimbulkan memacu daya beli masyarakat kalau misalnya suku bunga itu diturunkan. Dan kita juga lihat terkait dengan nilai tukar rupiah juga bisa dibilang masih terkendali nih di sekitaran 16.100 sampai 16.300 per dolar. Jadi tentu saja bisa dibilang pemangkasan uh, uh, Bank Indonesia ini sangat positif. Apalagi kalau misalnya kita lihat terkait dengan The Fed pada September juga memberikan bisa dibilang apa ya, memberikan ruang nih lebih longgar bagi Bank Indonesia juga untuk bertindak. Kalau kita bicara efektivitas, menurut saya langkah ini cukup tepat sasaran karena saat ini Hmm. memang konsumsi rumah tangga yang tadi saya sampaikan cukup stagnan dan di bulan September nanti The Fed ada kemungkinan besar itu akan menurunkan suku bunganya juga. Jadi saya menilai ini strategi yang bagus untuk Hmm. Bank Indonesia. Oke, strategi yang bagus dari Bank Indonesia sepertinya Bank ini Indonesia. sudah melakukan langkah forward looking begitu ya sebelum kemudian nanti The Fed diperkirakan akan kemudian memangkas suku bunga acuan yang memang sudah masuk dalam ekspektasi pelaku pasar. Baik dari pemangkasan suku bunga acuan yang juga sama-sama The Fed masih kita nantikan begitu ya, yang tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Hendra, kita bergeser ke sektor yang kemarin memang menjadi pendorong dari indeks harga saham gabungan. Mas Hendra tadi sudah disebutkan sebetulnya sedikit sektor perbankan ini menjadi motor kenaikan IHSG. Apakah kemudian penguatannya masih berpotensi berlanjut atau justru sudah masuk dalam fase profit taking lagi, Mas Hendra? Iya, balik lagi kalau misalnya kita lihat memang saham perbankan hari ini aja dibuka katakanlah naik tapi cenderung tipis ya. Kayak BBRI kemarin ditutup di level previousnya itu di level 4.150, sekarang baru naik di 4.160 sampai 4.170. Apakah ada potensi koreksi? Pertanyaannya seperti itu ya. Kalau misalnya Hmm. kita lihat memang sebenarnya BBRI sudah mulai justru baru mulai untuk breakout. Jadi sebenarnya menarik untuk dicermati. Dan kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan saham perbankan memang menjadi motor utama ya untuk penguatan IHSG kemarin, terutama kalau misalnya kita lihat juga kondisi asing juga cukup signifikan. Kalau misalnya kita lihat kemarin Bank Mandiri asing mencatatkan net buy sebesar 333 miliar, BRI naik sebesar 302 miliar. Jadi arus dana asing ini bisa dibilang membuat sektor perbankan menjadi penopang utama untuk indeks. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ada kemungkinan untuk koreksi, mungkin saja, tapi saya melihat beberapa saham untuk swing trade seperti BRI dan Mandiri masih bisa menjadi pilihan untuk para pelaku pasar. Oke, masih ada potensi koreksi tentu saja, tapi masih juga bisa dijadikan pilihan, terutama untuk swing trade, BBRI dan juga BMRI. Ini BBRI juga kalau saya tidak salah masuk dalam salah satu saham rekomendasinya Mas Hendra begitu ya di hari ini. Mungkin langsung kita ulas dua saham Betul, perbankan Mas tadi yang Fajar. sama-sama Himbara, BBRI terlebih dahulu, nanti baru ke BMRI. Kalau BBRI gimana nih proyeksi atau level terdekatnya sebetulnya Mas Hendra? Iya, BBRI kalau misalnya kita lihat masih menarik ya untuk dibeli di level katakanlah 4.130 sampai 4.150 dengan katakanlah take profit pertama untuk BBRI itu ada di level 4.280 dan take profit kedua di level 4.460. Karena kalau misalnya kita lihat memang dia sudah mulai breakout dari resist trend line-nya di level 4.090 dan MACD juga bergerak bullish di area positif 4.090. Jadi ketika misalnya BBRI masih kuat di level 4.090, menarik untuk dicermati atau dikoleksi untuk saham BBRI. Menarik untuk dicermati jika tadi levelnya 4.090-an begitu ya, ini bisa dicatat juga pemirsa. Sementara satu saham perbankan lainnya juga Himbara, ada BMRI di sana yang tadi sudah juga sempat disebutkan. Ini di level 4.910 saat ini atau masih terlihat ada koreksi-koreksi tipis di pembukaan perdagangan. BMRI kemana dan bagaimana kemudian strategi yang bisa kita lakukan? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat memang kondisi dari Mandiri kemarin sempat naik lebih dari 3% ya. Kalau misalnya kita lihat memang ada potensi untuk Mandiri sebenarnya kalau misalnya balik lagi terkait dengan risk profile dari masing-masing investor seperti apa. Kalau tipikalnya yang konservatif atau moderat,
bisa buy on weakness di moving average 5-nya untuk Bank Mandiri itu ada di level katakanlah 4.880 dengan kondisi sekarang di level 4.910 bisa buy on weakness di 4.880. Tapi kalau misalnya tipikal yang risk taker mungkin bisa agak naik aja di level 4.900 di angka psikologis, atau bisa buy juga di harga sekarang 4.910 dengan target resisten pertamanya itu di Mandiri itu ada di level 5.125 dan take profit keduanya ada di level 5.600. 5.125 menjadi level take profit pertama, sementara tadi 4.880 bisa menjadi level buy on weakness untuk BMRI yang hari ini masih bergerak di kisaran 4.900. Baik, itu tadi untuk dua saham perbankan, ada BBRI dan juga BMRI. Dan pemirsa, jika kita lihat ini indeks harga saham gabungan sudah bergerak meskipun mengalami pelemahan begitu ya pada pembukaan perdagangan. Tapi nanti kita akan gali lebih lanjut bersama dengan Mas Hendra. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Market Buzz segera kembali.